Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam Banei. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan presentasi tentang injection molding dan pengaruh suhu, injection time, dan cooling time pada produk jenis plastik polipropilen. Next. Kelompok kami beranggotakan Widat Fadilah, Nurin Nazira Fatin, dan saya sendiri, Kirana Chandra Dewi. Oke, pertama-tama injection molding adalah teknologi pencetakan yang melelehkan bahan dengan bantuan sekrup dan alat pemanas eksternal lalu menyuntikkannya ke dalam cetakan untuk membentuk produk yang sesuai saat cetakan mendingin. Saat ini banyak jenis bahan yang dapat digunakan untuk mencetak produk dengan cara injection molding. Next. Saat ini, injection molding telah diterapkan di banyak bidang, mulai dari kebutuhan sehari-hari yang erat kaitannya dengan kehidupan kita, hingga suku cadang dan komponen di bidang dirgantara atau aerospace. Proses injection molding merupakan proses yang paling banyak digunakan dalam memproduksi produk plastik, dengan contohnya yang ada di kanan. Oke, next. Proses injeksi dilakukan dengan memasukkan bahan baku berupa butiran-butiran plastik melalui hopper, dan plastik akan dipanaskan dalam barrel. Setelah plastik meleleh dengan temperatur tertentu, maka plastik tersebut didorong keluar dari dalam tabung melalui nozzle untuk diinjeksikan ke dalam cetakan atau mold. Selanjutnya, benda cetak dibiarkan membeku dan mendingin beberapa saat di dalam cetakan sebelum cetakan dilepas dan dibuka untuk mengeluarkan benda cetak. Next. Oke, sementara itu bagian utama dari injection molding. Mesin injection molding dapat dianggap memiliki dua bagian. Yang satu adalah unit injeksi. Di sini ada hopper, ada heater, ada nozzle, ada barrel, ada screw, dan ada motor, dan juga cylinder for screw ram. Yang kedua adalah unit penjepit atau clamping, di mana plastik yang disuntikkan ditangkap dalam cetakan dalam kondisi suhu dan tekanan hingga membentuk produk jadi. Di sini ada clamping unit terdiri dari mold, stationary pattern, movable pattern, tie rods, clamping cylinder, dan hydraulic cylinder. Next. Mengapa kita di sini memakai plastik polipropilen? Bahan polipropilen telah digunakan sebagai bahan baku karena kerapuhannya yang rendah, tahan terhadap panas dan asam kimia, kekuatan tinggi, dan hemat biaya dibandingkan jenis plastik. Karakteristik dari plastik propilen. Di sini densitasnya ada 110 gram per cm kubik, lalu melting temperaturnya pada 223 Celcius, lalu transisi to glacier temperaturnya ada pada 197 derajat Celcius, lalu konduktivitas termalnya ialah 134 10 pangkat min 4 kalsium per SCM derajat Celcius, lalu spesifik heat-nya pada 202 kal per gram derajat Celcius, lalu thermal transmittance-nya ada pada 24 10 pangkat minus 4 kal per SCM derajat Celcius. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas bentuk defect yang mungkin terjadi pada produk injection molding dari plastik polipropilena yang disebabkan oleh suhu. Nah, yang pertama di sini ada seam mark, yaitu kapasitas plastik yang tidak mampu memenuhi kapasitas pada cetakan. Kedua ada burn mark, yaitu produk memiliki warna kehitaman seperti terbakar. Kemudian ada weld line atau weld mark, itu ketika kedua atau lebih aliran lelehan depan material yang digambarkan dengan garis V sempit. Kemudian ada short shoot,
yaitu keadaan produk berupa bentuk cembung. Next. Kemudian selanjutnya Selanjutnya ada bentuk defect yang disebabkan oleh injection time. Yang pertama itu ada shrinkage, yaitu produk yang mengalami penyusutan. Kemudian ada warpage, yaitu bagian yang melengkung. Lalu ada defect splash, yaitu produk dengan material berlebihan atau meluap dari cetakan, seperti yang digambar. Kemudian ada short shoot juga, jadi produk tidak terisi penuh berupa bentuk cembung. Next. Kemudian ada bentuk defect yang disebabkan oleh cooling time. Yang pertama itu ada warpage, yaitu bagian produk melengkung. Kemudian ada seam mark, jadi tanda kapasitas plastik yang tidak mampu memenuhi kapasitas cetakan. Yang terakhir ada shrinkage, yaitu produk yang mengalami penyusutan. Next. Dan yang pertama, di sini kita melakukan penelitian produk Polyplen dengan membuat produk saus cup menggunakan bahan polyplena karena satu, ketahanannya yang keras tetapi fleksibel, kedua, tahan terhadap bahan kimia, panas dan minyak, dan tahan sampai suhu 140 derajat Celcius. Next. Jadi, pada variasi suhu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini, yaitu digunakan suhu 180, 190, 200, dan 210 derajat Celcius. Metodologi penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian eksperimen. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh cetakan dengan pendingin air terhadap produk yang dihasilkan. Untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen. Pertama, ada variabel bebas adalah pengaruh variasi suhu pada injection molding. Kedua, ada variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil injection molding yang baik dan sempurna tanpa adanya cacat. Oke. Lalu berikutnya ada hasil penelitian terlihat pada tabel 1, hasil pengujian menggunakan variasi suhu 180 derajat Celcius. Pada sampel pertama, yaitu dengan waktu 35 detik, massa 4,7 gram, cacat yang terjadi yaitu short shoot, shrinkage, dan weld mark. Pada keterangannya terlihat pada gambar. Lalu pada sampel kedua dengan waktu 35 detik, dengan massa 5,8 gram, cacat yang terjadi yaitu short shoot, shrinkage, dan weld mark dengan keterangan pada gambar terlampir. Lalu sampel ketiga dengan waktu 35 detik, massa 2,8 gram, cacat yang terjadi yaitu short shoot, shrinkage, dan weld mark. Keterangan pada gambar terlampir. Lalu terlihat juga pada tabel hasil pengujian yang menggunakan variasi suhu 190 derajat Celcius dengan sampel yang pertama yaitu dengan waktu 35 detik dengan massa 4,6 gram. Cacat yang terjadi yaitu short shoot, shrinkage, dan weld mark. Keterangan pada gambar terlampir. Lalu sampel kedua dengan waktu 35 detik dengan massa 5,8 gram. Cacat yang terjadi yaitu short shoot, shrinkage, dan weld mark. Keterangan yaitu pada gambar terlampir. Lalu sampel yang ketiga dengan waktu 35 detik dengan massa 2,8 gram, cacat yang terjadi yaitu short shoot, shrinkage, dan weld mark. Lalu keterangannya pada gambar yang terlampir. Lalu pada tabel ketiga hasil pengujian menggunakan variasi suhu 200 derajat Celcius dengan sampel waktu 35 detik dengan massa 3,8 gram. Cacat yang terjadi yaitu tidak ada keterangan pada gambar terlampir. Lalu sampel yang kedua dengan waktu 35 detik dengan massa 3,7 gram. Tidak terjadi kecacatan, keterangan pada gambar terlampir. Lalu dengan sampel yang ketiga, waktu 35 detik, massa 3,7 gram, tidak terjadi
produk cacat, keterangan pada gambar terlampir. Lalu tabel keempat, hasil pengujian menggunakan variasi suhu 210 derajat Celcius. Sampel yang pertama dengan waktu 35 detik, dengan massa 4,7 gram, cacat yang terjadi yaitu flashing, well mark, dan crack. Keterangan pada gambar terlampir. Lalu sampel yang kedua dengan waktu 35 detik, massa 5,8 gram, cacat yang terjadi yaitu flashing, well mark, dan crack. Keterangan pada gambar terlampir. Lalu yang terakhir, sampel yang ketiga yaitu dengan waktu 35 detik, massa 4,4 gram, cacat yang terjadi yaitu flashing dan well mark. Keterangan pada gambar yang terlampir. Pembahasan selanjutnya yaitu pada temperatur injeksi 180 derajat Celcius, kualitas produk yang dihasilkan tidak sempurna atau cetakan tidak terisi penuh. Produk yang tidak terbentuk secara sempurna dapat terjadi dikarenakan temperatur injeksi yang kurang. Temperatur yang kurang panas ini dapat menyebabkan cairan tidak mengalir memenuhi cetakan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya cacat sorsut, seperti pada gambar yang sudah terlampir. Produk soskap yang diinjeksi pada temperatur 180 derajat Celcius juga mengalami cacat penyusutan. Cacat susut dapat terjadi akibat perbedaan antara temperatur cairan plastik dengan temperatur cetakan. Produk juga mulai terbentuk secara penuh meskipun masih kurang baik atau sempurna. Kurang terisinya cetakan disebabkan temperatur injeksi yang masih kurang tinggi sehingga masih terjadinya sorsut pada produk. Pada kondisi temperatur ini, cacat well mark mulai menghilang. Hal ini tidak terlepas dari naiknya temperatur injeksi yang diberikan pada temperatur 190 derajat Celcius. Produk yang dihasilkan pada temperatur injeksi 200 derajat Celcius mempunyai kualitas cetakan yang baik. Cetakan terisi penuh sehingga produk terbentuk secara sempurna, tanpa terjadinya cacat. Temperatur injeksi yang tinggi dapat membantu menurunkan viskositas plastik, yang dapat mempermudah aliran sehingga proses pengisiannya akan lebih mudah. Hasil produk pada variasi suhu 210 derajat Celcius adalah produk yang dihasilkan terjadi cacat sigmat dikarenakan temperatur terlalu tinggi dan kecil. Pada temperatur ini mulai terjadi cacat flashing. Penyebab flashing salah satunya dapat diakibatkan oleh kurangnya tekanan clamping cetakan. Dari semua produk yang sudah kami input atau kami masukkan, bisa kami simpulkan bahwa yang bisa didapatkan adalah produk soskap yang injeksi pada suhu injeksi 200 derajat Celcius menghasilkan kualitas produk yang paling baik dibandingkan temperatur 180 derajat Celcius, 190 derajat Celcius, dan 210 derajat Celcius. Adapun cacat yang terjadi pada proses injeksi molding. Suhu adalah shrinkage, bone mark, well mark, dan sorsut. Cacat yang bisa terjadi karena injection adalah wear pack, shrinkage, flash, dan sorsut. Dan cacat yang bisa terjadi karena cool time adalah yaitu wear pack, sigma, dan shrinkage. Maka bisa dikatakan suhu dan injeksi memiliki hubungan. Contoh ketika terjadinya sorsut, itu bisa muncul karena tekanan yang kecil dan temperatur serta semakin lamanya waktu pendinginan. Mungkin ini beberapa referensi yang telah kami dapat untuk membuat PPT tersebut. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.